Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Uh, di hari yang bergejolak hari ini. IHSG apa ya? Kalau hari ini benar-benar menggoyangkan psikologis lah. Tadi setelah kemarin hijau, terus ini juga sebenarnya masih naik tipis ya. Tapi hari ini dibuka hijau kecil, langsung turun dan udah ada pantulan. Mungkin di pantulan tuh orang-orang berharap tapi ternyata turun lagi. Nah, apa yang akan terjadi akan kita analisa di video kali ini. Selamat datang di video analisa teknikal dan bandarmologi hari Jumat 22 Januari 2021. Hari ini khusus saya akan menganalisa IHSG karena menurut saya ini sedang urgent, butuh strategi untuk menyelesaikannya. Dan mungkin nanti ada beberapa saham pilihan yang akan saya gunakan, mungkin lebihnya ke praktek ya, cuman ini analisa lebih ke IHSG dulu, kenapa dia seperti ini. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena itu gratis. Dan dengan melakukan hal itu teman-teman bakal mensupport, dan support itu benar-benar sangat berarti buat kami ya, para konten-konten kreator ini. Jadi agar cuan-cuan saham semakin berkembang, semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan masukan dari cuan-cuan saham, referensi, terus juga lebih semangat juga kami bikin kontennya. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu, dan kita akan banyak di IHSG. Hari ini IHSG turun 1,66%, merah. Wah, itu parah sih tadi hari ini. Itu turun 106 poin ya. Tapi volumenya tidak terlalu besar, dia tidak di atas rata-rata. Ya masih semoga aja oke lah ya. Cuman kalau dia dari foreign flow asing masih net buy, total 69 miliar. Jadi setelah kemarin dia net sell waktu merah di sini, hari ini mah net buy 69 miliar. Dan lagi-lagi asing malah nyerok saham-saham blue chip kita. Ada 3 top gainernya hari ini, Bank BCA, Bank BRI, dan yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BRI. Artinya masih aman. Angkanya lumayan besar, di atas 100 miliar semua net buy-nya. Artinya asing pun masih masih ngambilin barang-barang kita. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya IHSG pun juga masih uptrend ya. Dia masih berada di channel uptrendnya sejak September. Ya mungkin November lah ya, setelah koreksi di sini. Nah, ini November dia mulai ngegas dan sekarang sedang di resisten. Dan kenapa IHSG tidak bisa ngegas lagi? Ya karena udah ngegas duluan. Ada waktunya istirahat gitu. Terus juga dia sedang berkonsolidasi di resisten ini. Sedang berusaha menembus tuh. Jadi memang kenapa dia naik turun. Terus juga selain itu kalau dari segi teknikal ada divergent juga di sini. Kalau teman-teman lihat ya, ini dari tanggal 21 Desember sampai 13 Januari dia turun. Diingat-ingat ya, 21 Desember sampai 13 Januari. Sedangkan di IHSG 21 Desember di sini sampai 13 Januari di sini. Ini 21 Desember sampai 13 Januari. Nah, kira-kira ini dia naik, sedangkan RSI-nya turun. Artinya ini adalah regular divergent. Itu tidak akan saya jelaskan di sini karena nanti bisa panjang banget videonya. Kalau teman-teman belum tahu divergent, teman-teman bisa cari dulu informasinya, bisa dari Google atau YouTube channel lain. Mungkin suatu saat juga saya bisa menjelaskan apa itu divergent. Yang pasti itu sangat penting untuk trading. Ya, terutama trading lah. Nah, kenapa IHSG turun dari segi teknikal selain resistennya, dia juga kemarin ada regular divergent. Itu momentum untuk jadi kalau harga naik tapi divergennya turun, RSI-nya turun, nah itu dia bakalan turun juga mengikuti RSI-nya. Terus kalau dilihat uptrendnya RSI udah jebol hari ini ya. Kemarin setelah mantul di sini bisa bertahan tapi akhirnya jebol di sini yang saya tarik.
Ya, itulah dari RSI. Terus kalau di MACD juga ada divergent juga. Ini sama, dari 21 Desember sampai 14 dia turun, tapi 21 Desember sampai 13, 14 dia naik. Regular divergent itu dari segi teknikal kenapa IHSG itu turun, dan mungkin dia turun bisa apa ya bahasanya, benerin divergennya dia, entah dari RSI atau MACD, dan ya mungkin itu bakal lebih sehat sih. Nah, artinya kalau teman-teman trading harus lebih waspada dengan keadaan seperti ini ya. Ya mungkin worst case skenario-nya RSI bisa sampai ke 50 dulu sih. Terus mantul untuk siap naik lagi seperti itu. Dan artinya dari RSI pun juga IHSG udah sideways gitu. Nah, kalau dari candlenya sih menurut saya ya worst case skenario terburuk, dia bakal nutup gap di sini. Ini ada gap yang kemarin breakaway gap ya, yang menurut saya nggak perlu ditutup, nggak masalah. Cuman kalau ditutup memang lebih baik. Di sini ada gap. Nah, worst case dan skenario terbaiknya sebenarnya memang menutup gap dulu agar kenaikan itu lebih sehat. Dan ya itu kalau misalkan udah tertutup, kenaikannya bakalan lebih sehat sih sebenarnya untuk IHSG ini. Nah, jadi kita sebagai trader setelah mengetahui informasi ini, kita harus lebih apa ya bahasanya, pasang kuda-kuda lah bagaimana cara menyikapinya, yang nanti akan saya bahas juga. Terus selain itu juga apa ya, ini kan baru ada berita yang kurang mengenakan ya di IHSG kita tuh. Setelah kemarin Jiwasraya, terus habis itu ada Asabri, dan sekarang yang paling gede itu BPJS Ketenagakerjaan. Ini beritanya saya mengutip dari bisnis.com. Investasi BPJS tenaga kerja diduga bermasalah, nilainya capai 43 triliun 20 Januari ya, 2 hari yang lalu. Tapi masih diduga, masih diselidiki oleh pihak berwenang. Dan kalau misalkan ini benar-benar terbukti, ya itu bakalan apa ya, bahaya sekali sih untuk IHSG. Saya tidak menebar fear ya, maksudnya saya hanya menyampaikan info apa yang saya tahu pada video kali ini. Silakan teman-teman bisa menyikapi dengan, kalau misalkan teman-teman mau agresif, ganti strategi atau gimana, bebas. Yang penting teman-teman harus selalu punya plan atau strategi untuk trading. Itu selain dari teknikal yang ada divergent ini, juga ada berita seperti ini, dan ini saya yakin dampaknya bakalan besar sih kalau misalkan ini terbukti. Kayak bahasanya dari mana asuransi itu cari untung? Kalau bank tuh kan kita nabung, uangnya dipinjamkan ke orang lain gitu, dan dia mendapatkan untung dari selisih bunga. Sedangkan kalau asuransi, dia itu kita bayar polis asuransi, uangnya sama dia itu diputerin kebanyakan di saham, entah saham, reksadana dan lain sebagainya. Kalau yang asuransinya bagus, ya dia bakal memilih saham-saham yang bagus, yang aman gitu. Tapi kalau investasinya kaleng-kaleng, ya dia bakal milih saham-saham gorengan dengan harapan bakal naik cepat, atau malah sengaja uang itu dibuat dibuat modal untuk menggoreng suatu saham, kayak misalkan contoh kasusnya Jiwasraya kemarin itu. Nah, itu beberapa mungkin katalis kurang bagus lah yang saya sampaikan di sini. Ingat, saya tidak menebar fear, saya pun juga sudah memasang kuda-kuda untuk terjadi worst case skenario yang pasti kita harus selalu siap dengan keadaan seperti ini. Itu kalau dari tadi segi teknikal ada resisten dan divergent. Kalau dari segi katalis ada itu tadi, dugaan-dugaan kasus BPJS. Nah, terus juga waktu hijau di sini kemarin ya, setelah dia di sini kan juga ARB ini ya. Dia ARB, ini yang masih ARB rame, terus mantul di sini. Nah, mantulnya itu volumenya juga nggak gede, artinya tidak begitu direspek ya. Dibandingkan di sini, spreadnya hampir sama, ini 125, ini 107, ini 104. Ya kira-kira spreadnya hampir sama kayak ini. Tapi kalau dibandingkan volumenya lebih tinggi yang ini, tuh artinya sudah anomali juga. Tuh, jadi mungkin ini bisa dead bounce cat gitu, kayak keloncatan yang bakalan lebih loncat dulu biar lebih turun lagi, karena biasanya kalau udah ARB kan bandar nggak bisa keluar tuh, jadi dinaikin dulu biar retailnya tertarik, habis itu bandarnya jualan lebih banyak gitu. Bisa, itu worst case skenario. Dan tapi kalau skenario bagusnya juga, ini dia turunan hari ini volumenya juga tidak
sebesar rata-rata MA20 ya. Jadi ya penurunannya tidak dengan volume besar, artinya masih lumayan lah. Semoga aja aman lah. Saya juga nggak pengen IHSG downtrend, sideways, apalagi downtrend ya. Seperti biasa, karena ini trennya masih naik, nah teman-teman bisa pakai MA20. Ini bakalan jadi kuncian banget sih. Nah mungkin kalau skenario yang terburuknya bakal bisa kayak candle ini ya. Jadi dia sampai jebol MA20 tapi shadow doang. Tuh, terus langsung mantul lagi. Karena di MA20 saya yakin bakal banyak demand selama dia masih uptrend ya. Dan kalau dilihat dari asing, kan sebenarnya penggerak IHSG itu kan asing ya. Asing itu dia tapi sahamnya saham-saham big cap gitu, yang geraknya cuman 2%, 3%, 5%, tapi memang stabil dan saham yang sangat bagus karena mereka pun itu punya kriteria-kriteria tertentu gitu loh untuk membeli suatu saham, itu tidak bisa sembarangan saham. Nah, untuk saham-saham yang baru hype di Indonesia kemarin kayak misalkan Antam, Breeze dan lain sebagainya, itu kan bandarnya bandar lokal tuh. Jadi kayak ya seperti itulah. Dan kenapa bisa berefek ke saham-saham lain walaupun yang tidak saham itu ya. Ya karena apa ya, ibarat gini lah. Baru hujan gitu, satu orang pakai payung pasti semua pakai payung gitu. Jadi kayak misalkan saham itu baru merah, banyak saham mayoritas merah, saham-saham yang hype. Nah pasti orang-orang lebih pada aduh simpen duit, akhirnya semuanya dijualin. Nah mungkin itu pandangan saya untuk hari ini sih. Cuman ya intinya adalah sebagai trader kita harus bisa memasang posisi, atau ya posisi kita harus ngapain ketika keadaan kayak gini gitu. Dan kalau dilihat dia udah ya higher low ya. Lower low udah membentuk lower low dari sini. Ya semoga aja, saya pun harapannya juga dia bakal ketahan di MA20 ya. Dan kalau misalkan MA20 terus ada indikasi mantul, menurut saya teman-teman boleh serok sih. Karena mungkin nanti bisa terjadi seperti ini. Dan nanti harapannya kalau udah mantul, sudah tidak terjadi divergen lagi, kenaikannya bakal lebih aman. Nah itu tadi dari teknikal dan juga segi katalis yang Jiwasraya. Tapi mungkin bisa juga disambungin apa ya, kan kalau bandar itu kan pasti lebih tahu daripada retail ya. Jadi kayak sebelum berita keluar tuh dia udah bisa pasang posisi duluan. Nah mungkin ya, saya tidak tebar fir ya, sekali lagi tidak tebar fir. Saya pun hanya menduga-duga. Saya mencoba memikirkan skenario terburuk agar saya bisa selalu siap pasang posisi gitu. Nah mungkin bandar ini udah tahu kalau Jiwasraya itu beneran terjadi, akhirnya mereka exit duluan biar aman. Nah terus nanti ketika udah terjadi, ya udah, kan biasanya kan terjadi kayak gitu, bandar akumulasi duluan, terus ketika udah fase jalan, media masuk, terus baru terjadi buktinya kayak gitu. Itu sih, ya mungkin bisa dilogika, cuman ya kembali ke strategi teman-teman masing-masing sih yang mungkin. Nah ini besok akan saya bikin konten spesial ya di weekend, karena biasanya weekend saya nggak bikin video. Besok weekend Sabtu atau Minggu saya bakalan bikin video bagaimana cara biasanya strategi trading yang bagus lah untuk keadaan seperti ini. Besok bisa dicek videonya, stay tune aja. Nah terus kita bakalan praktek di salah satu saham ya, bagaimana sih cara mengatasi keadaan seperti ini gitu loh. Nah ini saham yang bakalan saya buat praktek, ini Antam. Ini chartnya Antam daily, dia juga udah jebol ya uptrendnya dia, tapi RSI ya, ini RSI nya udah jebol uptrend, nggak tahu ya, semoga aja ada pullback lah. Terus hari ini dia ARB juga setelah kemarin naik tinggi, ARB naik, ARB gitu. Kita lihat volumenya. Ini big distribution, bandarnya udah mendistribusikan, ini juga kayak gini, tapi volumenya di bawah rata-rata sih. Ya semoga aja aman lah ya, karena penurunan dengan volume yang kecil tuh tidak masalah gitu, karena bahasanya ya mungkin yang keluar volume sedikit orang gitu. Ini bahkan saya jelaskan juga lain waktu untuk masalah volume ini, karena volume ini suatu hal yang sangat penting gitu. Nih, ini spreadnya 100, ini spreadnya 210, 100, 210. Nah ini juga ada anomali juga ya, spreadnya lebih besar yang hari ini, tapi volumenya lebih kecil daripada kemarin. Ya semoga aja ini pertanda bagus sih, karena kalau hijau juga ada anomali seperti itu juga pertanda buruk. Nah kalau merah ada anomali seperti itu pertanda baik, dan dia sudah menuju EMA
pas berhenti di EMA 10 ya, tapi nggak tahu juga apakah dia memang mau berhenti di EMA 10 atau berlanjut, karena hari ini udah tertahan di ARB-nya gitu. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengatasi saham-saham seperti ini gitu? Kalau misalkan teman-teman udah punya barang dan nyangkut nggak bisa exit, ya itu nggak ada solusinya. Karena memang mau gimana pun juga, kalau ARB itu kita nggak bisa hajar kiri gitu. Yang bisa cuma ngantri di bid rendah. Mungkin kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan benar-benar untuk langsung exit, ya udah pasang aja. Besok ARB-nya main 6% dari sekarang, berapa dihitung angkanya, langsung pasang bid di situ, bisa kayak gitu. Tuh kalau misalkan teman-teman mau exit, karena yang namanya ARB memang nggak bisa jari kiri ya, jadi harus nunggu di tampung, apalagi mah dibalikin arahnya. Nah kalau misalkan teman-teman yang mau masuk, mungkin ada, kalau cara saya seperti ini ya, bisa teman-teman jadikan referensi. Cuman saran dari saya adalah jangan menangkap pisau jatuh. Jadi bahaya menangkap pisau jatuh tuh, nggak tahu kalau pisaunya masih jatuh lagi kan. Nah yang terbaik adalah tunggu dia menyentuh dasar dan mantul gitu. Nah terus gimana caranya? Salah satunya bisa pakai Fibonacci ya. Kita tahu ini untuk Fibonacci ini untuk cari diskonan lah bahasanya. Nah ini kita tarik dari swing high, swing low, swing high ini. Nah ini kalau dilihat dia masih di atas Fibonacci 0382 ya. Nih sekarang dia tertahan di sini. Nah kalau misalkan teman-teman pengen banget entry ke Antam karena percaya Antam itu masih bagus dan prospeknya bagus, nah mungkin teman-teman bisa mulai entry di level-level Fibonacci gitu. Tapi jangan full cash. Misalkan ini kan belum nyentuh 382 ya. Kalau teman-teman besok merasa ini kan 2790. 2790 nggak ada garis ya. 2790. Berarti tidak ada support EMA, cuman angka Fibonacci juga. Tapi kalau menurut saya sih Fibonacci 382 ini bakal jebol sih. Nah kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman pengen ikut euforianya Antam dan masih pengen masuk, itu bisa ngantri di Fibonacci 0,5. Ini artinya dari kenaikan ini udah diskon 50%. Itu harusnya udah bagus sih. Cuman kalau keadaannya masih seperti ini, jangan all in juga gitu. Mungkin di 0,5 ini di 2590 bisa masuk 50% dari dana. Misalkan teman-teman mau masuk 10 juta, masukin dulu 5 juta. Nanti kalau turun lagi, masukin lagi 5 juta. Cuman kalau misalkan EMA 5 ini jebol, ini sebenarnya lebih bahaya sih. Saya hilangin dulu Fibonacci-nya ya. Nah ini pattern apa nih? Ini kan double top kan, itu pattern reversal gitu. Neckline-nya di sini. Saya ganti merah. Ini pattern reversal. Kalau ditemukan di downtrend terus melihat double bottom, dia breakout neckline, dia bakal balik arah. Sebaliknya kalau ditemukan di uptrend dan dia breakout double bottomnya, dia bakalan berbalik arah. Nanti biasanya yang terjadi adalah jebol neckline, habis itu retest, habis itu baru balik arah. Itu kalau kekonfirmasi ya trend line-nya berbalik. Cuman ya harapan saya pun ini dia bisa mantul dan naik lagi. Nah, neckline-nya ada di sini ya, yang closing ini di 2700. Nah, mungkin ini bisa dibuat 3 level support lah kalau teman-teman mau masuk ke Antam gitu. Misalkan di 2780. Nah, ini jadinya 3 kali entry. Nggak apa-apa, daripada nyangkut kan lebih baik entry-nya nyicil gitu kalau mau nangkep saham-saham yang baru kayak gini. Karena melihat ini juga pantulannya kan mantep juga kan, siapa tahu bisa dimanfaatkan. Cuma ini cara lebih amannya. Mungkin teman-teman bisa masuk 50% di sini, atau 3, misalkan dananya 9 juta ya, kita entry 3 kali. Di sini 3 juta, di sini 3 juta, di sini 3 juta. Atau misalkan mau pakai porsi 532 boleh juga. Misalkan uangnya 10 juta ya. Di sini masuk misalkan di sini 2 juta. Di sini 3 juta, di sini 5 juta. Itu bakal lebih bagus. Cuman kalau dia nggak nyampe ke sini gimana? Misalkan dia nyampe sini doang. Yaudah, berarti teman-teman punya barang 5 juta di Antam. Average-nya berapa nanti dihitung sendiri gitu. Nah, itu kira-kira kayak gitu kalau mau nangkep pantulannya. Cuman biasanya kalau amannya ya,
itu nangkapnya di Golden Pocket ini di 0,618 ini diskon 60%. Ini berarti kenaikannya dari sini sampai sini ini udah diskon 60%, dan diskon 60% itu angka yang bagus lah. Kita kalau di mall lihat diskon 60%, 70% aja udah pasti ngelirik kan, nggak bisa nggak ngelirik. Tuh kira-kira seperti itu. Nah tapi satu hal lagi, tunggu candle mantulnya dulu. Jangan ketika misalkan ya dia masih candle merah solid gini nyampe ke sini terus teman-teman entry, itu menurut saya bahaya sih. Nah tapi kalau candle mantulnya gede juga, yaudah jangan dikejar gitu. Jangan pernah fear of missing out gitu. Jangan takut ketinggalan, karena selalu ada saham yang bisa dibeli dan potensial. Dan bahkan hari ini pun yang arah-arah juga masih bisa kalau teman-teman pencari arah ya. Tapi kalau teman-teman nggak mencari arah, ya udah selalu ada saham yang bisa dibeli gitu. Nggak perlu takut ketinggalan antam udah beratus-ratus persen gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlu takut sih. Kayak ya teman-teman bisa beli saham yang lain gitu, yang masih bagus, yang baru mau mulai fase uptrendnya pun juga ada gitu. Nah itu tadi mungkin sedikit masukan kalau misalkan teman-teman pengen entry ke saham-saham yang ini ya, yang baru pada jatuh ini, yang pada ARB, bisa pakai level Fibonacci atau misalkan pakai moving average. Nanti misalkan entry di 2000 MA20 nih di 2594 pas di sini kan. Tuh, yang penting jangan lupa money management yang bagus, kayak misalkan bisa jangan all in lah, karena nangkap pisau jatuh ini kan bahasanya kan. Kecuali dia udah turun, udah mentok gitu, ada candle pantulan yang shadownya panjang. Mungkin skenario terbaiknya ya, dia turun sampai sini, terus ada shadow panjang sampai sini, tapi akhirnya closingnya di atas lagi. Itu sinyal buat entry banget sih. Apalagi nanti ada akumulasi, ada volume. Dah gaskan aja di situ. Tuh, jadi kalau misalkan dia udah mantul tuh bakal lebih baik. Jadi udah ada konfirmasi, nah teman-teman baru entry. Gitu. Jadi kesimpulannya itu. Terus juga jangan pernah lupa pasang stop loss ya, karena itu asuransi kita sebagai trader. Terserah, mungkin angka yang proporsional bisa 2% sampai 5% ya, itu digabungkan dengan risk reward rasionya aja. Misalkan teman-teman mau 1:5, jadi kok targetnya 10% ya berarti stop lossnya 2%. Atau misalkan teman-teman mau 1:4 gitu, misalkan targetnya 12%, berarti stop lossnya 3% kayak gitu. Nah ini video yang akan saya bahas untuk tentang cara trading yang proporsional. Tapi menurut saya ya ini ya, cara trading saya mungkin sih, itu bakal saya bikin videonya besok weekend. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara saya trading, nah itu bisa lihat videonya besok. Oke, untuk konten hari ini harapan saya semoga teman-teman aman di pasar yang seperti ini. Tidak perlu panik, selalu pasang kita harus bisa masang strategi di semua situasi gitulah. Dan jangan, nah ini juga faktor psikologis ya, jangan terlalu euforia senang atau terlalu galau gitu. Misalkan naik gitu langsung senang, update semua diupdate gitu, tapi ketika turun langsung murung di pojokan, nggak ngapa-ngapain seharian ya, gitu kan juga artinya emosi masih terlalu bermain gitu. Nah sedangkan trader yang baik itu adalah trader yang tidak emosinya tidak banyak tercampur di tradingnya dia. Ya udah, dia punya trading plan, bebas nanti yang kena hit yang mana duluan. Misalkan dia entry target 10%, stop loss 2%, kena 10%, yaudah exit, jangan dikejar lagi. Atau kalau enggak dinaikin stop lossnya gitu. Atau kalau misalkan kena stop loss, yaudah langsung exit gitu. Jadi kayak kalau mau entry itu udah disiapkan kapan mau exitnya gitu. Entah exit yang bagus dengan profit atau exit yang buruk dengan cut loss gitu. Karena cut loss itu kan salah satu aspek dari trading ya. Nggak bisa kalau trading nggak mau cut loss tuh mending investasi aja gitu. Tapi saya tidak menjelekkan investasi ya. Ini intinya adalah sesuaikan dengan trading plan, dengan tujuan dan rencana teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu aja hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya tidak menganalisa saham apapun, lebih ke bagaimana cara mengatasi. Itu mungkin tadi referensi saya bisa digunakan di saham-saham lain juga ya, yang udah kayak gini. Pada ARB misalkan teman-teman pengen masuk ke TINS, bisa pakai cara tadi juga, pakai Fibonacci, atau masuk ke apa lagi ya tadi ya, misalkan Breeze, ya, bisa pakai Fibonacci juga. Tuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan dari saya ada kurangnya.
Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, itu aja. Salam cuan.